masuk ke telinganya lah, bibir lah, dan seterusnya. Masuk hidung, gitu kira-kira komentarnya. Jadi yang baik-baik dari Allah, yang buruk-buruk dari diri sendiri. Setelah itu sadar bahwasanya supaya dijaga oleh Allah, kita harus punya prinsip, punya password berisi, beristighfar, bersyukur, dan beriman. Oke? Setelah bersyukur, beriman, setelah kita minta penjagaan dari Allah, maka harapan orang itu setelah terpuruk, harapan orang itu setelah bermasalah, karena sebagian besar teman-teman paskas yang datang ke Muzalan ini rata-rata punya masalah, ya, penyakit lah, masalah hutang, dan masalah keluarga. Harapan orang bermasalah adalah dia berharap supaya muncul lagi ke permukaan, supaya dia kembali lagi dihormati keluarganya, punya nama baik, punya karya yang baik, dihormati, dimuliakan. Maka Allah bilang dalam surat Yasin, di surat berarti yang berapa nih? 1, 2, 3, 4, yang keempat. Yang keempat Allah bilang gini, apa kata Allah? Jadi bima ghafara li rabbi, surat Yasin surat ke-36 ayat 27. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, sebagaimana Tuhanku telah mengampunkan semua dosa-dosaku, ya kan? Dan menjadikanku sebagai hamba yang dimuliakan. Bukan dia yang minta, muliain aku dong ya Allah, muliakan aku dong ya Allah, enggak. Tapi Allah bilang, kalau aku sudah mengampunkan seorang hamba, maka aku akan menjadikannya sebagai orang yang dimuliakan, hormati, disegani, dengarkan firman dan sebagainya. Dan saya pribadi mengalami betul fase itu dengan izin Allah. Artinya dosa saya masih sangat banyak, saya sadar, tahu betul karena Allah masih tutup semua aib dosa saya. Tapi fase dihina dan berubah menjadi dimuliakan, dihina menjadi dihormati, dan seterusnya. Tidak ada yang mendengar, lalu ada orang yang mendengar. Dulu nggak ada yang mau foto, Facebook saya isinya orang caci maki semua. Dengan izin Allah sekarang orang panggil guru, panggil apa, panggil apa. Ini semua bukan lupanya hebat, tapi Allah ampunkan. Begitu kita fokus sama ampunan Allah, maka Allah kasih hadiah berupa penjagaan dan kemuliaan. Baru 4, 1, 2, 3, 4. Yang kelima, orang setelah naik karirnya tentu berharap baik juga finansial. Ada nggak janji Allah di situ? Ada. Nah, jadi antum ini curi start. Ini adalah materi di buku saya Musal Miskin yang kedua nanti. Jadi boleh bocorin nggak nih? Gak apa-apa, bocorin aja. Hanya untuk Amazing Mentor ya. Spesial. Ini sedang saya tulis, sedang saya siapkan. Insya Allah kita akan launching nanti bukunya di Sedekah Akbar Pontianak bulan November. Jadi sebelum di launching saya sudah kasih bocoran ini. Amazing Mentor. Ini kan tanda pre-order, Brotherhood. Berarti semua KAT baca bukunya, saya nggak suruh beli, baca aja. Ya. Sip. Jadi yang kelima adalah bagaimana caranya supaya tumbuh finansialnya. Allah berjanji ada 4 masalah yang diselesaikan dengan satu solusi. 1, orang ini nggak punya punya kebun tapi kering gitu, kemarau. Yang kedua, datang dengan muflis atau nggak punya harta. Yang ketiga, sudah menikah tapi nggak punya anak. Yang keempat, punya kebun tapi nggak ada menghasilkan, gagal panen dan seterusnya. Maka Allah, ini kisah Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri itu di atas Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan bahwasanya 4 masalah ini dengan 4 orang yang berbeda dijawab dengan satu jawaban yang sama. Orang yang pertama datang bilang, tempat saya nggak ada hujan, kemarau, beristighfarlah, pulang. Datang lagi yang kedua, saya nggak punya duit, kata Imam Hasan Al-Basri, beristighfarlah. Datang lagi orang ketiga, saya sudah menikah lama tapi nggak punya anak, beristighfarlah. Yang ketiga, yang keempat, saya ini punya kebun tapi gagal panen. Lalu Imam Hasan Al-Basri bilang beristighfarlah. Lalu murid-muridnya bilang, wahai Imam, kami nggak meragukan keilmuanmu, tapi kenapa kok kamu menjawab 4 pertanyaan yang berbeda dengan satu jawaban yang sama? Lalu Imam Hasan Al-Basri bilang, saya tidak akan menjawab kecuali sesuai dengan apa yang Allah firmankan. Itulah di surat Nuh, surat ke-71 ayat 10 sampai dengan 12. Allah bilang, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah kasih anak langsung kembali. Yang ketiga, yang keempat, yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Allah create something new. Ja'ala dalam bahasa Arab, diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang lebih pas adalah create something new. Jadi Allah buatkan sesuatu yang baru. Tadinya dia punya bisnis 2,
Nanti Allah bikinkan bisnisnya 4, 5, 6, 10. Itu keutamaan dari istighfar. Allah buatkan dia bisnis baru, Allah buatkan ladang rezeki yang baru dan seterusnya. Sehingga ketika seorang itu sudah sadar dia punya dosa, kesalahan diri sendiri, dia minta ampun sama Allah, lalu kemudian dia dimuliakan, dia dijaga oleh Allah, dilipat gandakan rezekinya. Ini sudah lepas di fase muslim miskin. Ketika orang mempraktekkan ini saja, dia sudah lepas dari kemiskinan dengan izin Allah. Simple ya, Istighfar itu powerful banget ya. Kenapa saya bilang istighfar powerful? Karena memang kita lihat sirah Nabawiyah, Siti Aisyah, istrinya Rasulullah, itu kan solehah banget, ya kan? Lalu bertanya, ya Rasulullah, seandainya saya ketemu dengan Lailatul Qadar, suatu malam yang belum tentu semua orang dapatnya pun cuma satu malam, 1 tahun sekali. Kalau saya dapat malam itu, saya harus minta apa ya Allah? Apa kata Rasulullah? Berdoalah dan bacalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Ya Allah, Engkau itu Maha Pengampun, suka sekali mengampuni, tolonglah ampunkan saya. Di malam yang best of the best, puncak-puncaknya malam, justru malah disuruh minta ampun, bukan minta rezeki, minta yang lain. Artinya ada rahasia besar di balik istighfar. Itulah yang sedang kami pahamkan, yang sedang kami sampaikan kepada teman Paskas. Jangan salah minta. Minta apa? Minta ampun, istighfar, untuk nembus dosa di masa lalu. Kalau ini amal soleh diterima Allah, mengalir pahala untuk orang tua dan menjadi wasilah untuk menggugurkan semua dosa-dosa kita di masa lalu.